Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama, memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Ethereum, teman-teman. Ini kita lihat Ethereum hari ini masih menempati peringkat kedua di CoinMarketCap dan harganya hari ini diperdagangkan di angka 56 juta rupiah, teman-teman. Coba kita rubah ke US dollar supaya enak kita melihatnya. Jadi kita lihat di sini bahwa Ethereum hari ini mengalami koreksi sebesar 2,11%, diperdagangkan di angka 3.450 US dollar, teman-teman. Mengalami koreksi sebesar 2,13%. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya ada di angka 416 miliar US dollar dan untuk volume 24 jamnya ada di angka 29 atau 30,64 miliar US dollar, mengalami koreksi sebesar 28,42%, teman-teman. Kemudian untuk supply total dan supply yang beredar itu ada di angka 120,7 juta Ethereum untuk supply maksimal tidak terbatas, teman-teman. Kemudian kita lihat untuk harga all time high-nya, jadi 4 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 16 November 2021, itu Ethereum itu sempat menembus harga 4.891 US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat harga hari ini 3.450 US dollar, berarti Ethereum itu sedang diskon 29,61% dari harga all time high-nya, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa harga Ethereum hari ini mengalami penurunan? Kita akan cek dengan menggunakan bantuan dari Artificial Intelligence yang ada di CoinMarketCap untuk menghimpun berita-berita terbaru mengenai perkembangan dari Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di TLDR, teman-teman, ini penurunan Ethereum sebesar 2,3% dalam 24 jam terakhir, mencerminkan keluarnya dana dari ETF, kemudian adanya resistensi teknis dan peningkatan kehati-hatian di pasar secara umum, teman-teman. Jadi adanya keluarnya dana sebesar 152 juta US dollar dari ETF Ethereum itu memicu tekanan jual dari institusi, kemudian adanya penurunan teknis di bawah level resistensi Fibonacci di angka 3.515. Dan kita lihat di sini bahwa kelemahan altcoin ini seiring dengan meningkatnya dominasi Bitcoin menjadi 61,64%, teman-teman. Artinya kalau Bitcoin dominan naik menjadi 61,64%, berarti banyak orang yang lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk Bitcoin dibandingkan dalam bentuk Ethereum, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara tentang penjelasan mendalamnya, jadi Ethereum ETF ini mengalami keluarnya dana sebesar 152 juta US dollar pada tanggal 1 Agustus yang merupakan penarikan dana terbesar dalam satu hari sejak rekor masuknya dana sebesar 5,43 miliar US dollar pada bulan Juli, teman-teman. Dan hal ini membalikkan tren masuknya dana selama 16 hari berturut-turut, menandakan adanya pengambilan keuntungan setelah kenaikan Ethereum sebesar 60% pada bulan Juli, teman-teman. Jadi Ethereum ini sempat mengalami kenaikan 60% pada bulan Juli, dan dana Ethereum dari BlackRock, dana ETH dari BlackRock ini memimpin penarikan ini dengan nilai sebesar 19,7 juta US dollar yang keluar. Dan ini menjadi aliran negatif pertamanya sejak bulan Juni, teman-teman. Jadi BlackRock memimpin pengeluaran dana dari Ethereum ETF sebesar 19,7 juta US dollar, teman-teman. Jadi hal-hal inilah yang menyebabkan Ethereum hari ini mengalami koreksi
karena para institusi menarik dananya dari ETF Ethereum dan juga adanya peningkatan dominasi Bitcoin menjadi 61,64%, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, di tengah penurunan harga seperti yang kita lihat pada hari ini, apakah ini sebuah peluang emas bagi kita untuk melakukan pembelian Ethereum? Nah, di sini kita akan melihat secara teknikal, teman-teman. Jadi kita akan lihat, jadi kalau kita melihat di teknikal, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini secara teknikal tren dari Ethereum ini trennya masih tren kenaikan di time frame bulan, teman-teman. Karena kita lihat di sini di indikator stokastik di time frame bulan telah terjadi golden cross, kemudian di indikator moving average EMA 13 dan EMA 21 ini kita lihat bahwa harga Ethereum hari ini berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Artinya apa? Artinya bahwa di sini kita lihat tren dari Ethereum ini masih tren kenaikan, teman-teman. Kemudian kita lihat di time frame weekly. Jadi kalau di time frame bulan trennya masih tren kuat untuk mengalami kenaikan. Sekarang kita pindah ke time frame weekly atau time frame mingguan, teman-teman. Nah, untuk di time frame weekly itu pada tanggal 7 Juli 2025 telah terjadi golden cross, di mana kita lihat di sini EMA 13 memotong EMA 21 ke atas dan harga juga berada di atas EMA 13 dan EMA 21. Artinya bahwa secara tren ini tren di time frame weekly baik ini sama dengan di time frame bulan, teman-teman. Jadi trennya masih tren kenaikan untuk Ethereum. Walaupun teman-teman harus waspada kalau yang bermain di time frame weekly, karena di sini kelihatannya akan terjadi dead cross di indikator stokastik di time frame minggu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan cek di time frame hari, teman-teman. Kita akan cek di time frame hari apakah layak bagi kita untuk masuk melakukan pembelian Ethereum, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita melihat di time frame hari, wah ini harus waspada, teman-teman, karena kita lihat harga sudah breakout. Jadi harga hari ini kita lihat, teman-teman perhatikan, harga ini berada di bawah EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Sehingga saran saya bagi teman-teman yang hari ini ingin melakukan pembelian Ethereum, sebaiknya ditahan dulu, karena secara tren ini kita lihat trennya adalah tren penurunan, teman-teman, karena di time frame hari kita lihat harga berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kalau bagi teman-teman yang sudah posisi floating profit, saran saya lebih baik kita hari ini saat yang tepat untuk mengambil keuntungan, teman-teman. Jadi kalau bagi teman-teman yang posisinya itu sedang floating tapi floatingnya sedang profit, menurut saya hari ini waktu yang tepat untuk taking profit. Namun kalau yang masih floating minus, lebih baik uangnya ditahan dulu. Jadi jangan dulu dijual Ethereumnya, karena kalau kita lihat secara tren, jadi secara tren kita lihat di sini di time frame weekly dan di time frame bulan secara jangka panjang itu trennya masih tren kenaikan. Tetapi kalau bagi yang floatingnya bukan floating minus, artinya floating profit, silakan ambil keuntungan. Tapi kalau yang masih floating minus, itu lebih baik kita hold dulu. Namun bagi yang belum punya Ethereum dan bercita-cita untuk melakukan pembelian Ethereum pada hari ini, maka saran saya sebaiknya uangnya disimpan dulu, karena kita lihat di sini harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21, sehingga trennya masih tren penurunan. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap lakukan dior dan investigasi secara mandiri sebelum Anda memutuskan untuk melakukan pembelian Ethereum. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.